Halo everybody, kami dari kelompok 1. Hai. Hai, saya Aprita Irawan. Annyeong, aku Dinda Farida. Aku Tria Fuji Astuti. Hai. Hai, aku Siti Nurhafiza. And last, aku Sri Wilujeng. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai operasi sistem. Yuk simak videonya. Apa sih operasi sistem itu? Sistem operasi atau operating system atau OS adalah sebuah perangkat lunak yang ada di dalam memori komputer yang berfungsi untuk mengatur ataupun memanage hardware atau software, yaitu perangkat lunak ataupun aplikasinya yang ada di dalamnya. Kira-kira apa saja ya fungsi operasi sistem? Yang pertama, melakukan booting. Melakukan booting ialah mengelola sistem operasi perangkat. Yang kedua, manajemen proses. Manajemen proses adalah melakukan sistem operasi, mengalokasikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan dan berbagi informasi. Yang ketiga, loading dan execution. Loading dan execution adalah sistem operasi akan memulai dan menjalankan suatu program di dalam fungsi tersebut. Yang keempat, manajemen memori. Manajemen memori adalah sistem operasi yang berfungsi untuk mengkoordinasikan aplikasi dan mengalokasikan ruang untuk program atau aplikasi yang diinstal di dalam komputer. Yang kelima, keamanan data. Keamanan data adalah sistem operasi yang berperan sangat penting untuk melindungi data pengguna dari serangan cyber. Yang keenam, manajemen drive atau disk. Manajemen drive atau disk adalah sistem operasi membantu mengelola drive komputer dan membagi disk. Yang ketujuh, yaitu kontrol perangkat. Kontrol perangkat adalah sistem operasi yang memungkinkan pengguna untuk mengizinkan atau memblokir akses ke perangkat. Yang terakhir adalah Design User Interface atau UI yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi. Bagaimana ya cerita sejarah operasi sistem? Sejarah sistem operasi atau operating system terbagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama itu terjadi pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama adalah awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal ini disebabkan oleh kecepatan manusia dalam menghitung itu terbatas, dan manusia ini mudah sekali membuat kecerobohan ataupun kesalahan. Generasi kedua yaitu terjadi pada tahun 1955 sampai 1965. BIS system adalah satu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian yang dieksekusi secara beruntun. Generasi ketiga yaitu terjadi pada tahun 1965 sampai 1980. Nah, perkembangan sistem operasi untuk melayani banyak pengguna sekaligus di mana para pengguna aktif berkomunikasi melalui terminal ke komputer. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat adalah generasi keempat, yaitu terjadi pada pasca tahun 1980-an. Nah, sistem operasi di tahun ini itu digunakan sebagai jaringan pada komputer. Apa saja sih tugas-tugas operasi sistem itu? Tugas-tugas sistem operasi. Yang pertama, mengelola program. Pada masa ini, komputer menjadi alat bantu hebat karena komputer mampu menangani beberapa pekerjaan sekaligus. Hal ini sesuai dengan keinginan pengguna komputer yang rata-rata menggunakan banyak program aplikasi sekaligus. Pemakaian sumber daya untuk menangani program aplikasi ditangani oleh sistem operasi. Nah, sistem operasi memungkinkan suatu program aplikasi tetap berjalan meskipun ada program aplikasi lainnya yang mengalami gangguan. Yang kedua, mengelola memori. Kapasitas memori atau RAM sangat terbatas. Misalkan, semua kapasitas RAM telah digunakan untuk menjalankan program aplikasi, tetapi pemakai komputer akan menjalankan satu lagi program aplikasi. Komputer akan menggunakan sebagian kapasitas hard disk untuk menjalankan program aplikasi tambahan ini. Pengalian beban kinerja dari RAM ke hard disk dilakukan oleh sistem operasi. Yang ketiga, menyediakan antarmuka pengguna atau user interface. Sistem operasi menyediakan sarana yang dapat digunakan oleh pengguna komputer. Sarana ini digunakan untuk memerintah komputer. Misalnya, saat kita menggunakan sistem operasi Windows XP, sistem operasi ini menyediakan user interface berupa simbol, gambar, ataupun ikon. Nah, ikon atau gambar ini dapat kita klik sehingga komputer melakukan tugas sesuai keinginan kita.
Yang keempat, sebagai pengolah semua sumber daya pada sistem komputer. Dan yang terakhir, menyediakan layanan dan fasilitas. Beberapa layanan pada sistem operasi yaitu pertama, pembuatan program, yaitu membantu programmer dalam menyelesaikan dan mengakses proses dalam pengeditan. Yang kedua, eksekusi program, yaitu menangani semua teks untuk penggunaannya. Yang ketiga, pengaksesan perangkat I/O, terdapat sinyal tersendiri serta menjaga detailnya. Yang keempat, pengaksesan dalit dan berkas, yaitu menyediakan mekanisme proteksi untuk mengontrol akses terhadap file. Yang kelima, deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan, yaitu dapat membuat respon yang bisa menghilangkan atau mengendalikan error pada semua kesalahan yang terjadi. Dan yang terakhir, akunting atau pencatatan, yaitu mencatat semua statistik data pemakaian sumber daya dan memonitoring kinerjanya. Apa saja ya kira-kira jenis operasi sistem? Oke, yang pertama yaitu adalah sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone adalah sistem operasi dengan fitur tertentu yang biasa digunakan untuk single atau multi-user. Sistem operasi standalone ini merupakan sistem yang berdiri sendiri pada komputer desktop atau perangkat portable lainnya. Contoh dari sistem operasi ini yaitu adalah Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Nah, yang kedua ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang berjalan di suatu perangkat khusus yang disebut server. Sistem operasi jaringan yang dipasang di server dipakai untuk memberi pengguna kemampuan untuk mengolah data serta aplikasi. Contoh dari sistem operasi jaringan yaitu adalah Linux, Unix, Microsoft Windows Server, dan Mac OS X. Lalu yang ketiga adalah itu sistem operasi nyata atau bisa disebut dengan real-time operating system. Sistem operasi waktu nyata menyediakan dukungan untuk sistem waktu nyata. Sistem operasi waktu nyata bisa berupa sistem waktu nyata keras, yaitu hard real time, atau sistem waktu nyata lunak, yaitu soft real time. Sistem hard real time diinstal dalam aplikasi dengan batas waktu yang ketat karena sistem akan menjamin penyelesaian tugas tepat waktu. Hard real time tidak memiliki memori virtual, sementara sistem soft real time tidak memiliki persyaratan waktu. Artinya, sebuah tugas akan mendapatkan prioritas atas tugas-tugas lainnya. Lalu yang keempat, yaitu adalah sistem operasi seluler. Sistem operasi seluler adalah jenis sistem berjalan secara eksklusif pada perangkat kecil seperti smartphone maupun tablet. Sistem operasi seluler menggabungkan fitur komputer pribadi dengan fitur tambahan yang berguna untuk perangkat genggam. Sistem operasi seluler akan dimulai saat perangkat dihidupkan. Fungsinya untuk menyediakan akses ke aplikasi yang diinstal. Sistem operasi seluler juga mengelola konektivitas jaringan nirkabel. Contoh dari sistem operasi seluler yaitu Android, Apple atau biasa disebut dengan iOS, dan Microsoft Windows. Yang kelima yaitu adalah sistem operasi embedded. Apa itu sistem operasi embedded? Sistem operasi embedded adalah sistem operasi khusus yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu untuk perangkat lain. Artinya, sistem ini tidak berdiri sendiri. Tugas utama OS ini yaitu menjalankan kode yang memungkinkan perangkat melakukan tugasnya. Operasi sistem ini tertanam juga bisa berada pada chip dalam perangkat elektronik. Contoh dari sistem operasi embedded ini yaitu Windows Mobile, Symbian, dan Linux. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, sistem operasi Live CD. Sistem operasi Live CD adalah jenis sistem operasi yang bisa berjalan seluruhnya pada CD atau DVD. Sistem ini akan memanfaatkan RAM yang ada dan perangkat penyimpanan eksternal dan pluggable dalam penyimpanan data. Contoh sistem operasi Live CD ini yaitu ada Ubuntu, Slacks, Mandriva Linux, dan Zorin OS. Kira-kira contoh-contoh dari operasi sistem itu yang mana aja ya? Ada banyak contoh dari sistem operasi atau operating system. Salah satunya adalah Windows, Linux, macOS, Microsoft DOS, dan Amiga. Yang pertama ada Windows. Dilansir dari Teachstamps, Windows merupakan salah satu jenis sistem operasi yang paling banyak dan paling populer digunakan di dunia ini selama 2 dekade. Kemudian, sistem operasi ini diluncurkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Microsoft Inc. Kemudian, Windows terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu dari segi fungsi, tampilan, hingga kualitas. Hingga saat ini, sudah banyak beberapa versi Windows yang dapat kita gunakan, mulai dari Windows 7 hingga Windows 11.
Kemudian yang kedua ada Linux. Linux merupakan sistem operasi sumber terbuka di mana mereka dapat dimodifikasi oleh siapa saja di seluruh dunia yang menggunakan Linux tersebut. Keunggulan Linux adalah gratis dan terdapat banyak distribusi atau versi yang dapat dipilih. Kemudian yang ketiga ada macOS. macOS atau Mac Operating System adalah satu dari macam-macam sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer baru pada Mac. Kemudian, banyak orang yang lebih menyukai tampilan sistem operasi macOS dibandingkan dengan Windows, walaupun harga komputer Apple cenderung lebih mahal dari yang lainnya. Kelebihan dari sistem operasi macOS adalah lebih stabil, tampilan antarmuka yang cocok untuk kebutuhan multimedia, kemudian memiliki keamanan yang cukup tinggi, dan tidak mudah diretas, serta aman dari virus. Sementara itu, untuk kekurangannya adalah harga yang relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, dan tidak open source. Kemudian yang keempat ada Microsoft DOS atau DIX Operating System. Sistem operasi ini merupakan awal dari sistem operasi pada Microsoft. Kelebihan dari sistem operasi DOS ini adalah memiliki ukuran yang kecil, penggunaan memori cukup ringan, serta sangat kompatibel dengan berbagai perangkat. Sementara itu, untuk kekurangan dari sistem operasi DOS ini adalah hanya berupa tulisan serta tidak memiliki grafik, karena sistem operasi ini merupakan generasi pertama. Dan yang terakhir ada Amiga. Amiga merupakan sistem operasi terdahulu dan sampai sekarang masih ada yang khusus digunakan untuk laptop Amiga. Sistem operasi ini sudah menggunakan tampilan antarmuka bagi penggunanya. Nah, itu dia beberapa penjelasan singkat mengenai contoh dari sistem operasi. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih.